Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sarif di Karya, silakan Pak. Jadi suka sedikit formulir ya Pak ya, mengganggu seringan saya soalnya. Iya, Pak, silakan. Oke, Pak. Sayang ya, Pak ya. Oke. Oke, telinganya terganggunya kalau boleh tahu apa? Berdengung. Oke. Oke. Iya benar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab benar? Oke, langsung dijawab. Jadi buat Pak Sarif, yang menarik ya dari gejala, karena kalau misalnya kita menggunakan headset, itu kan suara langsung dekat sekali terdengar ke genang telinga. Sebenarnya kalau misalnya porsinya cuma suaranya di bawah 85 desibel gitu dalam waktu hitungan berapa jam, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya orang yang misalnya sering banget ke diskotik tuh, kan suaranya besar. Habis itu ini sih biasanya yang sering para karyawan pekerja yang kelas atau apa yang suaranya bising itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau misalnya mungkin Pak Sarif cuma telepon aja udah apa sudah bisa berdengung, itu mungkin satu terlalu lama ya. Yang kedua kenapa jadinya gatal ya tadi? Gatal atau apa tadi? Iya, gatal berdengung. Kalau misalnya berdengung, ya berdenyut, ya karena kan posisi headsetnya terlalu masuk ke dalam. Satu, yang kedua juga dia bisa iritasi kalau terlalu lama. Jadi supaya hemat, mending pulsanya dibagi sama kita aja. Nggak boleh terlalu sering Pak Sarif untuk menggunakan headset. Nanti dia ke depan, sekarang sih mungkin biasa-biasa aja, tapi mungkin 5 sampai 10 tahun lagi penggunaan headset ini akan bisa menyebabkan noise induced hearing loss, artinya penurunan pendengaran ataupun tuli akibat bising. Sebenarnya kalau misalnya kayak Mas Rudi, oke rentan, tapi kan kita headset ini bagus ya, ada pengamannya. Dan kemudian kan hitungan siarannya paling 1 jam, 2 jam, 3 jam, kemudian dibuka. Itu sebenarnya sih tidak terlalu begitu berpengaruh. Asal tidak kontinu terus-menerus selama 4 jam kita gunakan gitu ya. Karena kan kalau misalnya seperti ini dia ada bantalannya, sebenarnya oke dibandingkan headset untuk menelpon sebenarnya. Jadi saya sarankan buat Pak Sarif, sebenarnya sih untuk penggunaan antibiotik tidak diperlukan. Kalau ternyata dia memang tidak infeksi, gitu. Mau apa dikasih antibiotik kalau memang tidak infeksi? Kemudian penggunaan antihistamin juga biasanya hanya untuk mengurangi rasa gatal, gitu. Tapi kalau memang tidak, saran saya adalah kurangi durasi untuk menelpon dengan menggunakan headset. Kan bisa digunakan memang agak sedikit capek, langsung nempel di telepon. Atau kalau misalnya memang pulsanya terlalu berlebih, boleh ya Mas Rudi dikasih ke kita aja. Iya, walaupun ada TM jangan pakai sendiri ya. Iya, dibagi kita boleh Pak. Iya. Ini kan mungkin bukan masalah Pak Sarif saja ini dokter. 846-3133 untuk Anda yang ingin bertanya atau SMS 0811-616-943. Sudah ada SMS yang masuk ini dokter di 0811-616-943. Selamat siang dokter, saya selalu memakai headset. Apakah ini bisa mengganggu telinga dari Budi di media The Night? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Jadi untuk Mas Budi sedikit ya saya ulang atau tadi mungkin tidak mendengar bahwa penggunaan headset itu tergantung dari berapa lama intensitas suara yang kita dengar. Oke, jadi mungkin sekarang masih muda oke aja, tapi ketika nanti 5 sampai 10 tahun kita nggak tahu. Itulah nanti jika bakal tuli akibat bising, lama-lama turun pendengarannya. Genang telinganya nggak apa-apa itu, bahkan jadi sarafnya yang terganggu. Genang telinganya kalau misalnya nanti datang ke dokter THT, penurunan pendengaran, nggak ada masalah, nggak bocor, nggak ada apa-apa, nggak ada infeksi, tapi ternyata sarafnya yang diganggu. Ya tadi kita sebelum beralih ke lagu tadi kita sempat membahas tentang congek tadi ya. Congek ini pada anak-anak ini, apakah congek ini hanya terjadi pada anak-anak atau orang dewasa juga bisa terkena congek ini? Semua orang bisa. Semua orang ya. Tapi paling sering pada anak-anak. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pertama usia
usia anak-anak kan memang sistem kekebalan tubuhnya dirancang tidak sebagus kita. Kita kan memang udah sering keluar, tubuh kita sudah memang lebih bagus imunnya. Terus yang kedua anak-anak saluran, tadi saya sudah sempat sedikit menjelaskan bahwa saluran tuba yang menghubungkan antara hidung ke telinga itu dia pendek Mas Rudi. Jadi saluran tubanya kalau orang dewasa letaknya agak tinggi. Jadi kalau anak-anak letaknya mendatar. Sering kan kalau dia flu kalau orang dewasa. Dan untuk penanganannya bagaimana dokter? Penanganannya saya sarankan untuk yang anak-anak ya, karena anak-anak kan cikal bakal generasi kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu udah tahu anaknya flu lebih dari 5 hari tidak bisa diobati dengan minum obat-obat yang obat flu yang biasa. Karena kan flu sebenarnya limited disease ya, sembuh sendiri 5 hari harusnya sudah sembuh. Tapi kalau sudah lebih dari 5 hari sudah boleh dibawa ke dokter. Kenapa? Karena kalau misalnya kumannya pindah dari hidung ke telinga, sayang sekali telinganya bisa bocor. Oh jadi dari hidung juga berpengaruh ke telinga ya? Berpengaruh sekali. Justru infeksi telinga itu sebagian besarnya penyebabnya